Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan ini di mana Tuhan izinkan kita semua masih lagi ada di dalam ruangan ini atau masih bagi saudara yang ada di luar yang mendengarkan atau mengikuti ibadah secara live lewat media. Dan saya sangat percaya bahwa kita boleh hidup sampai dengan detik hari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan kita hidup untuk bisa dapat memuliakan Tuhan. Nah, saya sadar bahwa dalam hidup ini hanya kesempatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan hanya satu tujuan, yaitu agar supaya kita memuliakan Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Allah dalam kitab Roma pasal 8. Kita akan baca ayat yang ke-28. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Allah berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan baca sekali lagi ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini saya ingin bicara Allah turut bekerja bagi kebaikan orang percaya. Allah turut bekerja bagi kebaikan orang percaya. Sebuah perenungan penting yang kemudian hari ini kita sama-sama ikuti adalah bahwa Allah pertama bekerja sebagai bagian dari tugas Allah. Tapi yang kedua, orang percaya harus bekerja dari bagian tugas orang percaya. Jadi ada dua hal yang kemudian kita simak baik-baik, bahwa ada bagian yang akan dikerjakan oleh Allah, tetapi ada bagian yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Karena dari kata Allah turut bekerja, maka membuat sebuah kesimpulan bahwa ada bagian Allah bekerja dan ada bagian orang percaya bekerja. Kalau Allah turut bekerja, karena ada bagian yang dikerjakan oleh orang percaya. Artinya kalau ada bagian yang harus dikerjakan oleh orang percaya, tetapi tidak dikerjakan oleh orang percaya, maka Allah tidak akan turut bekerja. Karena kata turut bekerja berarti ada bagian yang harus dikerjakan oleh saya dan saudara. Nah, menariknya adalah Allah tidak menyetel manusia seperti robot. Tetapi Allah memberikan kepada kita ruang yang bebas sehingga dikatakan kebebasan. Tapi kebebasan ini sebenarnya ada kebebasan yang terbatas. Namun demikian manusia cenderung memilih supaya lebih bebas dari batasan-batasan. Ingatkah saudara ketika manusia pertama ada di Taman Eden? Tuhan memberikan mereka kebebasan untuk makan semua buah dari pohon yang ada di taman. Mereka diberikan kebebasan untuk melakukan semua hal yang ada di taman. Tapi kebebasan ini adalah kebebasan yang terbatas sebenarnya, yaitu ada pohon di mana buahnya tidak boleh didekati,
disentuh, bahkan dimakan. Namun manusia lebih cenderung untuk lebih bebas dari kebebasan yang telah Allah berikan sebagai ruang untuk bisa bekerja di sana. Namun kecenderungan manusia lebih ingin bebas. Dan kebebasan inilah yang kadangkala justru membuat kita masuk ke malapetaka demi malapetaka. Kita mengikuti banyak hal dalam hidup ini. Contoh saja berlalu lintas. Ada batasan kecepatan yang tidak boleh lebih dari kecepatan yang dibatasi. Tapi manusia cenderung atau anak-anak lebih cenderung untuk membatasi atau dengan kata lain tidak mau terbatas dengan batasan itu. Kecepatan dimaksudkan dibatasi supaya apa? Supaya terhindar dari apa yang disebut dengan kecelakaan. Tapi manusia lebih memilih atau kita lebih cenderung memilih untuk keluar dari batasan. Sehingga tidak salah kalau berapa hari yang lalu ada kecelakaan yang terjadi di jembatan di sebelah. Saya dengar ada istilah gotia. Jadi gonceng 3 orang, menabrak ada 2 orang, katanya begitu, saya tidak menyaksikan dengan baik. Dengan kecepatan yang saya percaya dari batas maksimal kecepatan, dengan tidak menggunakan helm, pengaman, dan kecelakaan itu pun terjadi. Dan harus meninggal. Sekali lagi, ini contoh yang menggambarkan ketika manusia keluar dari batas, maka hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Adam dan Hawa ketika mereka keluar dari batas kebebasan, apa yang terjadi? Mereka harus diusir keluar dari taman. Nah, saya dan saudara, kita hidup dan Alkitab juga menjelaskan bahwa Tuhan membebaskan kita dan disebut kita telah merdeka. Tapi jangan kita gunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tapi kemerdekaan itu dimaksudkan supaya kita hidup memuji, memuliakan Tuhan. Karena pada waktu kita hidup dalam dosa, maka ada yang disebut dengan intimidasi atau tekanan-tekanan yang membuat kita tidak bisa bergerak bebas untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika kita diampuni, dimerdekakan dari segala apa yang disebut dengan kutuk dosa dan maut, membuat kita lebih bebas untuk menyembah Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih bebas untuk meninggikan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lebih bebas untuk memuji Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lebih bebas untuk bergerak bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan bagian kita menjadi bagian yang saya tadi katakan, kebebasan yang terbatas. Nah, karena kebebasan yang terbatas, maka Alkitab mengatakan buat saya dan saudara bahwa ayat yang sama dalam bagian kalimat terakhir, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa saudara? Rencana Allah. Jadi bagian yang patut kita kerjakan adalah bagian yang patut seirama dengan rencana Allah. Saya dan saudara harus kita pahami dulu bahwa kita dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke terangnya yang ajaib, dan itu pengertian dari kata gereja. Dan ketika kita keluar dari kegelapan masuk ke terangnya yang ajaib atau berpindah tempat dari gelap ke terang, maka tujuan kita berpindah supaya kita mampu menerangi kegelapan. Ada istilah bilang, beta biar seng jadi lilin besar, yang penting jadi lilin kecil. Tapi per beta seng mau lilin kecil, beta mau lilin besar. Karena lilin kecil itu mudah mati, angin kecil mati. Lilin besar lebih banyak bertahan, lebih lama nyalanya. Lilin kecil cepat mati dan sedikit saja rintangan langsung mati. Lilin besar lebih banyak bertahan.
Kalau mau saudara tidak mau pakai lilin, saudara mau pakai obor saja. Boleh saja. Tapi sekali lagi bahwa Allah mau supaya kita ini menjadi terang. Dan tugas kita anak-anak Tuhan adalah menjadi terang. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tapi kita dipanggil untuk menjadi terang. Dan setiap kita ada di posisi terang, kita akan menjadi pusat perhatian orang. Dan karena itu jangan marah ketika saudara melakukan sekecil apapun kesalahan, orang bicara saudara. Kenapa? Karena saudara di posisi terang. Kalau di posisi gelap orang tidak lihat. Ataukah sama, saudara di gelap, orang lain juga di gelap. Tidak akan saling memprotes karena tidak dapat mampu melihat kelemahan. Tidak mampu melihat ada celah. Dengan pakaian yang kotor sekalipun orang tidak akan tahu bahwa saudara sedang menggunakan pakaian kotor. Karena di gelap. Jadi tidak akan saling mengkritisi atau tidak akan saling mencela satu dengan yang lain. Karena tidak dapat mampu membedakan orang itu dengan pakaian bersih atau kotor kecuali dekati. Kalau dekati baunya beda maka itu pasti beda. Tapi kalau di posisi terang seperti hari ini, maka yang satu dapat mampu membedakan dengan yang lain. Orang itu datang di gereja mandi kaseng, pasti saudara bisa bedakan. Coba lihat kiri kanan dulu, mandi kaseng. Pasti semua mandi, amin. Pasti mandi, tidak mandi bebe pasti. Pasti mandi full saudara. Jadi mampu kita bedakan penampilan dengan pakaian yang kita pakai pun sama. Dengan mudah akan kita lihat. Karena di posisi terang. Tapi di posisi gelap tidak. Kalau kemudian kita ada di posisi terang. Dan orang akan mengamati kita. Dan kemudian bicara kita. Maka jangan pernah salahkan orang lain. Amin. Kita koreksi diri kita. Kenapa kita perlu koreksi? Karena memang tugas kita untuk menerangi dan rencana Allah supaya kita mau menerangi kegelapan. Dan kalau tujuan itu tidak tercapai dan orang bicara, jangan kita komen dengan orang yang bicara. Karena kita tidak dapat mampu mewujudkan maksud panggilan Allah dalam hidup saya dan saudara. Dan itu yang patut kita renungkan bersama. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal yang lain yang ingin saya sampaikan bahwa yang kedua, jangan pernah kita berpikir karena kita ada di dalam panggilan Allah, Allah juga turut bekerja. Maka melakukan kejahatan pun Allah turut bekerja di sana. Allah mensupport kita. Saya harus katakan tidak seperti itu. Banyak yang kemudian menerjemahkan kata Allah turut bekerja, menerjemahkannya dengan mengatakan Allah mengizinkan. Silakan saja kemudian orang menerjemahkannya, tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan kata Allah turut bekerja. Berarti Allah tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Karena ketika pilihan kita untuk keluar dari batasan kebebasan dan kita jatuh, maka tangan Tuhan menopang saya dan saudara di saat kita berseru kepadanya. Dan di saat kita berseru kepada Tuhan dan Allah bekerja menolong kita untuk mengangkat kita, dan kesempurnaannya waktu kita memberikan hidup ini untuk memohon anugerah Allah, tidak hanya sebatas berhenti mengangkat, tapi dia juga bekerja memulihkan saya dan saudara. Dan tentu bagian ini menjadi bagian yang sangat diharapkan oleh saya dan saudara. Karena semua orang rindu dipulihkan Tuhan. Amin.
Semua kita rindu supaya pemulihan terjadi. Dan kalau kemudian kita bicara tentang pemulihan, maka ada banyak aspek sebenarnya yang terkait dengan pemulihan. Ada yang kemudian kita bicara pemulihan dari ekonomi. Ada yang kemudian kita bicara pemulihan dari kesehatan. Kita bicara tentang pemulihan secara rohani. Tadi saya bicara tentang soal pemulihan jasmani. Tapi juga kita bicara pemulihan dalam hubungan-hubungan. Dan hari Minggu kemarin saya sudah banyak bicara terkait dengan sebenarnya aspek-aspek yang terkait dengan pemulihan. Sehingga ada bagian yang saya katakan bahwa kalau kemudian kita meminta Tuhan ampuni kita, maka kita harus melepaskan apa saudara? Pengampunan kepada siapa? Kepada orang lain. Karena itu jangan pernah bermimpi meminta pengampunan Tuhan sejauh di mana kita tidak melepaskan pengampunan. Tapi tentu bagian ini bicara tentang hubungan-hubungan dan semua orang agar supaya hubungan satu dengan yang lain itu dipulihkan Tuhan. Nah, dalam hidup ini tentu kata tentang pemulihan itu sesuatu yang kita harapkan. Dan ketika saya dan saudara merindukan pemulihan, maka Allah akan turut bekerja di sana. Kenapa? Karena kita punya kerinduan. Kenapa kita punya kerinduan ini? Karena kita sendiri rindu dipulihkan. Tapi jangan lupa satu hal, Allah juga rindu pemulihan terjadi. Dan saya mau katakan, Allah juga rindu pemulihan ekonomi saudara. Saya percaya Allah rindu pemulihan kesehatan saudara. Amin. Saya percaya Allah juga rindu pemulihan hubungan-hubungan saudara dengan siapapun itu. Dan saya percaya Allah juga rindu pemulihan agar hidup rohani saya dan saudara itu benar-benar sebagaimana tadi saya katakan dipulihkan. Dan kalau bagian-bagian ini kerinduan Allah, maka waktu kerinduan kita pun sama seperti kerinduan Allah. Maka tentu Allah akan bekerja dengan cara Allah agar hubungan-hubungan, agar pemulihan-pemulihan, agar kesehatan, agar ekonomi saya dan saudara itu semua dipulihkan Tuhan. Sebagaimana doa kita agar supaya pemulihan terjadi bukan hari esok, pemulihan kita terjadi hari ini. Amin. Nah, kalau rindu pemulihan itu terjadi, maka bagian yang harus dikerjakan oleh saya dan saudara. Contoh saja, beberapa hari yang lalu, hari Senin atau Selasa, ada seorang rekan hamba Tuhan kami yang harus mengalami drop kesehatan. Dan kemarin sekitar jam 5, kemarin kami jam 3 di sini mendoakannya. Dan jam 5 kemarin, jam 5 lewat sedikit, dan hamba Tuhan yang ada di KRI ini dipanggil Tuhan. Jadi kemarin kita doakan, Tuhan berkata lain. Dan dia telah dipanggil Tuhan. Saya mendengar soal pola makan mungkin, atau ada situasi tertentu mungkin. Tapi dalam hidup ini, dalam satu percakapan dengan ada seorang teman, dia mengatakan begini bahwa kadang-kala katong ini kontrol makan. Kita kadang ini sapu bersih, yang dilarang dokter pun kita sapu bersih. Dan membuat kadangkala kesehatan kita juga ikut bermasalah. Bapak Aten merasakan itu tentu, beliau ada hari ini dan puji Tuhan bergulat dengan kesehatan beberapa waktu. Dan beliau ada hari ini membuktikan Tuhan masih mengizinkan beliau hidup sampai hari ini untuk memuliakan Tuhan. Dan tentu ini dari hari ke hari kita belajar saudara. Belajar yang sudah semakin lanjut usia, hati-hati makan. Walaupun makan hobi saudara, tapi hati-hati jaga apa saudara? Halo? Iya, saya bicara makan saudara sepi. Hati-hati jaga makan. Kalau Allah ada riwayat sakit yang patut saudara hindari makanan, saudara batasi.
Dan yang tidak dibatasi, silakan saudara sapu rata. Yang dibatasi, batasi. Yang tidak dibatasi, kalau contoh yang tidak dibatasi adalah bubur, sudah saudara mengucap syukur makan bubur saja. Tapi yang dibatasi makan durian, jangan makan durian. Amin. Katakan kiri kanan dulu. Amin. Ya, karena memang saya punya perenungan begini. Kita bisa menjadi panjang umur dan tidak kadangkala juga dari makanan juga saudara. Saya coba renungkan begini. Ibarat pohon, kalau pohon itu bertumbuh sehat, dia akan bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Tapi kalau pohon itu sakit-sakitan, saya waktu tanam pohon kelapa di tanah di Kuda Mati, dan ketika saya tanam, pertama dia bertumbuh bagus, tapi semakin naik, layu, dan mati. Hidup saya dan saudara kalau kita bertumbuh sehat, tentu maka kita akan panjang umur. Bisa kita katakan demikian. Soal intervensi otoritas kuasa Tuhan memanggil siapapun itu urusan lain. Amin. Dan itu apa yang saya kenal dengan itu bagian Tuhan. Bagian kita menjaga apa yang harus kita kerjakan. Contoh soal pola makan. Dan itu bagian kita. Nah kalau bagian kita tidak bisa mengerjakan dengan baik, maka jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Jadi bagian kita kerjakan. Allah turut bekerja, jangan sampai kemudian kita salahkan Tuhan. Kenapa ikut Tuhan? Tapi kenapa harus begini? Tapi pertanyaannya adalah, setelah ikut Tuhan apakah tertib ini itu? Contoh, tidur tepat waktu, contoh, makan, berlalu lintas, berjalan, jangan sampai konsumsi makanan macam-macam yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan apa yang dibatasi dokter karena kondisi riwayat kesehatan kita yang tidak memungkinkan. Kalau yang memungkinkan saya tadi katakan silakan saudara sapu rata, tapi yang tidak memungkinkan kita harus bisa istilahnya rem saudara. Dan itu bagian kita. Dan kalau kita sendiri tidak kerjakan bagian kita, jangan pernah kita kemudian salahkan Tuhan dan mengatakan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin berdoa, saya sudah setia berbakti. Tapi kenapa saya contoh sakit-sakitan? Pertanyaan Tuhan, sudah jaga makan belum? Tidur tepat waktu kasih atau batawannya sepanjang hari? Karena main game contoh. Karena itu bagian Tuhan, akan Tuhan kerja bagiannya. Bagian kita kerjakan bagian kita. Nah mungkin bagian ini, karena mungkin kita mengatakan sing rohani memang. Tapi saya katakan bahwa ini hal-hal praktis dalam hidup saya dan saudara. Saya punya ada beberapa teman yang kadang-kala tidak bisa kontrol makan juga. Dan ya akhirnya seperti itu saudara, kadang sakit dan macam-macam. Saya sendiri kadang tidak bisa kontrol makan juga. Tapi ya karena saya makan seadanya saja. Tapi ya kadang-kala mulut juga tidak mau direm juga saudara. Tapi bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa ini hal-hal praktis tentang hidup saya dan saudara. Yang kadang-kala saya bisa katakan ya mungkin ini tidak rohani lah. Tapi juga mempengaruhi kehidupan kita semua saudara. Jadi jaga pola makan, karena pola makan menjadi bagian yang sangat menolong kita untuk bisa menjalani aktivitas dengan baik atau tidak baik saudara. Nah kalau saudara punya riwayat tentang diabetes, maka ya jaga, apalagi ada namanya faktor genetik, kadang-kala itu rawan saudara. Dan karenanya kita harus hati-hati dan ya kita kontrol dengan baik. Karena saya ingin kita ini hidup berapa tahun lagi saudara? Haleluya, saya mau kita ingin hidup 1000
tahun lagi. Katakan, ayo semangat supaya hidup 1000 tahun lagi. Oke, jadi Allah turut bekerja. Jadi kalau kita menjaga kesehatan dengan baik, kita juga jaga pola makan dengan baik, kita tertib ini, tertib itu, berlalu lintas kita tertib. Jangan terlalu cepat-cepat karena saudara bukan punya warisan hidup sebagai pembalap. Kita ini ada orang mengatakan kita ini warisan hidup sebagai pelaut, bukan pembalap. Jadi jangan suka balap-balap, apalagi anak-anak muda ini, jangan suka balap. Saya saja kalau di ambang batas sampai kecepatan saya ukur kalau di jalan lurus itu, baik mobil atau motor, paling cepat itu 100 kalau itu jalan lurus karena saya tahu di depan itu ada hambatan atau tidak. Tapi feeling ini mengatakan jangan sampai ada binatang tiba-tiba menyeberang. Jadi feeling itu selalu harus jalan. Kalau motor tidak sampai 100 saudara. Karena ada seorang mengatakan begini, kalau kecepatan kendaraan saudara itu cuma 40 km per jam, maka peluang saudara hidup itu 60%. Kalau saudara memiliki kecepatan kendaraan itu 70 km per jam, maka peluang hidup 30%. Kalau kecepatan itu 100%, peluang hidup 0%. Jadi kalau jatuh 0% untuk hidup. Pilih saudara, mau 0% kah atau mau 30%? Atau mau 70% untuk peluang hidup? Atau 60%? Pilihan di tangan saudara. Tapi saya rindu agar supaya kita hati-hati. Nah, hal-hal ini saya ingin ingatkan kita semua agar bagian kita kerjakan. Allah turut bekerja bagi orang percaya. Bagian yang kemudian ingin saya titipkan atau bagian yang ingin saya tegaskan kembali bahwa tidak menjadi jaminan bahwa menjadi orang percaya yang tidak ada masalahnya. Tidak ada jaminan waktu kita menjadi pengikut Tuhan, maka di depan tidak ada hambatan. Lalu kalau kemudian setelah kita menjadi orang percaya, lalu masih ada juga hambatan, masih ada juga tantangan, masih ada juga sakit, sekalipun kita sudah jaga semua ini, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi semua itu terjadi secara tanpa kita pikirkan. Maka yang patut kita renungkan adalah bukan lagi soal terkait dengan bagian kita, tapi ini sudah menjadi bagian dari cara Allah, di mana Allah izinkan kita agar supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kenapa penting kita bergantung kepada Tuhan? Karena kata bergantung kepada Tuhan sebenarnya menolong kita supaya jangan sombong dengan diri ini. Supaya jangan bangga dengan diri ini. Karena kadang kala kita bisa menjadi salah. Kapan saja bisa kita keliru. Dan Tuhan tidak pernah salah dan keliru. Kadang bisa Tuhan izinkan kita. Mungkin kita tidak berdosa. Mungkin kita makan dengan baik. Berjaga-jaga dengan hidup ini dengan sempurna adanya. Tapi kalau ternyata kita harus hadapi apa yang disebut dengan tantangan dan tekanan pergumulan di depan. Maka kita harus mengatakan Tuhan itu di luar kendali saya. Dan kiranya kita punya konsep pikir sama dengan Ayub. Ayub tidak bersalah. Ayub tidak berdosa. Tapi Tuhan izinkan Ayub untuk masuk di lembah yang terdalam. Saya bisa mengatakan Ayub masuk dalam situasi terpuruk dalam hidup ini. Tapi dia masih bisa dapat mengatakan, tetapi penebusku hidup. Dalam pasal 42 kitab Ayub, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara hebat. Dan itulah yang kemudian membuat
pemulihan terjadi bagi pribadi dan keluarga Ayub. Paulus menyadari pada waktu dia dulu mengejar, membunuh, menganiaya orang percaya, itu sebuah kebanggaan. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan dan diselamatkan, dia bertobat. Dia kemudian mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan bagian-bagian yang kita baca dalam pasal yang sama dalam kitab Roma pasal 8. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang sebelumnya mengingatkan kepada kita terkait dengan kata penderitaan. Dan Paulus katakan, penderitaan tidak sebanding atau penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan kelak di mana Tuhan akan nyatakan. Jadi ada semacam sebuah perbandingan antara penderitaan Paulus dengan kemuliaan yang Tuhan sekali waktu akan nyatakan. Nah sama hari ini, saya mau ingat agar supaya perbandingan ini kiranya kita renungkan sama-sama. Mungkin hari ini kita bergumul dan mengatakan begini, terlalu berat hidup ini. Tapi ingat satu hal, sekali waktu apa yang saya tidak lihat, yang saya tidak rasa, itu yang Tuhan beri buat saya. Nah perbandingan itu membuat kita mengatakan bahwa kalau begitu penderitaan sekarang ini tidak sebanding. Seperti yang Paulus katakan. Penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak nanti Tuhan akan nyatakan. Atau sebuah kesenangan abadi yang akan Tuhan nyatakan kepada saya tidak sebanding dengan penderitaan hari ini. Untuk apa saudara? Supaya kita semua menjadi pribadi yang kemudian tidak pesimis. Kenapa beta menjadi begini, kenapa beta begitu. Saya ingin mengatakan sebagaimana apa yang Paulus alami. Karena dalam ayat yang ke-28 ini Paulus sampaikan karena ketika dia mengiring Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, berapa banyak kali dia mengalami penganiayaan. Berapa banyak kali dia dikejar untuk kemudian dibunuh. Dia dilempari dengan batu. Berapa banyak kali. Kemudian Paulus mengatakan, Allah turut bekerja. Kepada pelayan saya undang saudara maju, Allah turut bekerja. Jadi kalau hari ini saudara pun juga ikut bergumul dengan pergumulan yang mungkin berat. Saya ini mengatakan, Allah tidak biarkan saudara bergumul sendiri. Allah turut bekerja. Amin. Kalau saya ingin baca di dalam ayat ini sungguh luar biasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan karena kasih Tuhan yang luar biasa, maka di dalam ayat yang ke-26, saya baca dulu, ayat yang ke-26 pasal 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi dari bagian ini saya ambil kesimpulan bahwa Allah tidak berdiam diri. Allah ikut menolong saudara dan saya. Allah turut bekerja. Allah berpartisipasi untuk menguatkan, meneguhkan, mengokohkan supaya iman kita ini semakin subur bertumbuh. Mungkin usia kita semakin hari menjadi lebih tua, tapi kita menjadi semakin kokoh di dalam Tuhan. Semakin lama kita mengiring Tuhan, semakin lama kita menjadi subur di dalam Tuhan. Karena semakin kita ditanam di rumah Tuhan, semakin kita ditanam di hadirat Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Jadi pergumulan apapun jangan pernah berkecil hati. Allah turut bekerja. Allah ikut menolong saudara dan saya. Allah berpartisipasi menguatkan saya dan saudara supaya kita tetap berdiri di hadapan Tuhan sampai akhir hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Tuhan Yesus memberkati.